Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di video pembelajaran kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan 3 topik inti terkait mata kuliah pendidikan hak asasi manusia. Yang pertama terkait aborsi, yang kedua hukuman mati, dan yang ketiga eutanasia. Tapi sebelumnya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Anskaris Pain dari kelas 2021B program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ketiga pandangan ini teman-teman, saya akan jelaskan secara detail dan terperinci menurut pandangan saya sendiri. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari ketiga topik inti yang tadi. Yang pertama teman-teman terkait aborsi. Apa itu aborsi? Menurut pengertiannya bahwa aborsi adalah sebuah tindakan untuk menghentikan atau mengakhiri kehamilan sebelum janin bisa bertahan hidup di luar rahim. Aborsi bisa terjadi secara spontan atau dilakukan secara sengaja. Aborsi secara spontan itu terjadi adanya campur tangan manusia itu sendiri, biasanya karena kondisi kesehatan ibu atau janin seperti gangguan genetik atau kesehatan rahim. Kedua, aborsi yang disengaja. Aborsi yang disengaja ini dilakukan atau dengan tujuan mengakhiri kehamilan. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan dengan berbagai metode atau medis tergantung pada usia kehamilan, seperti penggunaan obat-obatan atau prosedur bedah. Selain itu teman-teman, pandangan saya sendiri terkait aborsi ini. Aborsi merupakan sebuah tindakan keji yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk mengakhiri anak yang di dalam kandungannya. Aborsi di Indonesia memang kita lihat bahwa sering terjadi. Di sini kita lihat dari ada dua sisi. Yang pertama sisi positif dan sisi negatifnya. Di sisi positifnya teman-teman, bahwa memang tindakan aborsi ini sangat baik. Di sini mungkin pandangan saya bahwa kenapa perempuan itu mengaborsi anak yang ada di dalam kandungannya, mungkin ada masalah tertentu yang bisa mengakhiri anak yang ada di dalam kandungannya. Selain itu teman-teman, bahwa nilai negatifnya bahwa memang aborsi ini adalah sebuah tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang ibu, lebih khusus anak yang ada di dalam kandungannya, karena di sini bahwa semestinya anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu sudah ada hak untuk hidup, sehingga menurut pandangan saya bahwa sisi negatifnya ini memang sebuah hak juga yang dilakukan oleh seorang ibu, tetapi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan seorang ibu untuk di hari-hari selanjutnya. Hukuman mati. Topik yang kedua yang perlu kita bahas di sini tentang hukuman mati. Seperti apa sih hukuman mati yang berlaku di Indonesia? Yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian dari hukuman mati. Hukuman mati merupakan sebuah eksekusi yang dilakukan oleh negara sebagai hukuman untuk pelanggaran serius seperti pembunuhan berencana atau kejahatan berat lainnya. Beberapa orang mendukung hukuman mati karena dianggap memberikan efek jera, namun ada juga yang menolaknya dengan alasan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup dan berpotensi salah sasaran jika sistem peradilan tidak sempurna. Contohnya di Indonesia teman-teman, bahwa hukuman mati memang berlaku, tetapi hukuman mati ini kita bawa ke dalam pasal-pasal undang-undang yang terjerat dalam kasus ini. Contohnya ketika hukuman mati diberikan bisa dibawa ke pasal-pasal atau diberikan hukuman dengan status penjara kurang lebih selama 20 tahun ini. Selain itu teman-teman, menurut saya bahwa hukuman mati merupakan sebuah tindakan
yang dilakukan oleh seseorang tanpa memikirkan bahwa seseorang yang dihukum itu memiliki hak untuk hidup. Bahwa ketika seseorang itu menghakimi atau memberikan hukuman mati kepada seseorang, tetapi dia tidak memikirkan bahwa orang yang dihukum ini dia memiliki hak, di mana dia memiliki hak untuk hidup sebagai warga negara. Topik yang ketiga teman-teman yang perlu kita bahas tentang eutanasia. Seperti apa itu eutanasia dan pengertiannya seperti apa, saya akan jelaskan secara detail. Eutanasia merupakan sebuah tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan, biasanya para pasien yang mengalami sakit berat. Teman-teman, eutanasia ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, secara aktif dan pasif. Aktif berarti bahwa seseorang secara sengaja memberikan zat atau racun yang mematikan untuk mengakhiri hidup dari orang yang mengalami penderitaan. Sedangkan secara pasif bahwa seorang itu menghentikan perawatan medis agar pasien meninggal secara alami. Di sini secara pasif ini hanya dilakukan oleh seorang tertentu seperti dokter atau ahli khusus. Pandangan saya sendiri terkait eutanasia ini bahwa baik juga, karena eutanasia ini suatu penyakit yang dialami seseorang yang jarang atau tidak bisa disembuhkan kembali. Baik di sini karena orang atau keluarga yang bersangkutan bahwa mereka merasa dilema dengan penderitaan yang dialami oleh orang. Di sini bahwa caranya itu mereka melakukan sebuah tindakan. Memang tindakan ini dilakukan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang, karena di sini mereka merasa dilema dengan penyakit yang dialami oleh seseorang tersebut. Yang kedua teman-teman, sisi tidak baiknya di sini bahwa perilaku eutanasia ini atau tindakan dari seseorang terkait eutanasia ini adalah sebuah tindakan yang tidak baik di sini, bahwa masih memiliki hak untuk hidup ya dari orang yang mengalami sakit ini, bahwa dia dalam hidupnya masih mau hidup, karena setiap orang itu memiliki hak dimana salah satunya bahwa dia memiliki hak untuk hidup.